Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Yogi Febrian. Nah, kali ini di sini kita akan bahas materi tentang modus ya teman-teman. Di sini masih dalam suatu keterkaitan pemusatan data ya teman-teman, pada materi statistika. Oke, di sini kita akan bahas modus. Nah, teman-teman bisa artikan bahwa modus itu yaitu tentang nilai yang paling banyak muncul dalam suatu deret, atau bisa dikatakan datum yang paling sering muncul atau datum dengan frekuensi terbanyak. Nah, dari sini maksudnya adalah, jadi misal ada suatu data, maka nilai modus tersebut adalah nilai dari suatu data tersebut. Data itu tuh munculnya paling sering atau dia memiliki frekuensi yang paling banyak. Kalau enaknya pada suatu data kelompok, berarti frekuensi yang paling banyak itu adalah modusnya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini ada suatu data tabel frekuensi yang dimana menunjukkan intervalnya dari 4749 dengan frekuensi 3 sampai dengan 59 sampai dengan 61 dengan frekuensi 6. Oke, nah dari sini untuk mencari modus, teman-teman bisa gunakan suatu formula yang dimana modus itu sama dengan TB plus D1 per D2 plus D1 dikali dengan P, yang dimana MO-nya itu tentunya yaitu modus, dan kemudian TB ini adalah tepi bawah kelas modus, dan kemudian D1-nya ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum modus. Nah, jadi D1 ini nanti teman-teman bisa mencarinya dengan selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum modus. Maksudnya gini, frekuensi kelas modus dikurangkan dengan frekuensi sebelum modus. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian D2-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan setelah modus. Nah, ini sama aja dengan di atas, berarti frekuensi kelas modus dikurangkan dengan frekuensi setelah modus. Oke, kemudian P itu adalah panjang kelasnya. Jadi P ini dapat dicari dengan jarak interval dari kelas kedua dan kelas pertama dengan kelas kedua, atau bisa digunakan dengan batas atas dikurangin batas bawah kemudian ditambahkan 1. Itu untuk mencari panjang kelas, teman-teman bisa gunakan seperti itu. Oke, tentunya sekarang kita akan mencari nilai modus pada suatu tabel distribusi frekuensi yang sudah disajikan. Oke, nah di sini untuk mencari modusnya, kita kan dari pengertian yang awal tadi bahwa modus itu adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Nah, teman-teman kalau perhatikan pada suatu data tabel frekuensi ini, frekuensi yang paling besar itu adalah di sini adalah 8, atau interval dari 56 sampai dengan 58 dengan frekuensi 8. Oke. Kemudian di sini berarti kelas modusnya itu ada di 56 sampai dengan 58. Nah, dari sini kelas modusnya udah kita kunci nih ya teman-teman, atau udah kita dapatkan. Maka yang selanjutnya adalah kita mencari dari tepi bawahnya ini. Nah, tepi bawah dari kelas modus, berarti tepi bawahnya adalah 56 dikurang 0,5 sama dengan 55,5. Nah, jadi untuk mencari tepi bawah dari suatu kelas, teman-teman menggunakan yaitu pada batas bawahnya. Batas bawah dari kelas modus ini kan yaitu 56 ya, 56 batas bawah pada kelas modus ini. Nah, maka batas bawahnya ini dikurangkan dengan 0,5 sehingga hasilnya adalah 55,5. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk mencari D1-nya. Nah, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum modus. Berarti selisih frekuensi modus dikurangkan dengan sebelum modus. Nah, berarti nanti selisih frekuensi modusnya di sini adalah 8, sebelum modusnya adalah 7. Nah, maka di sini akan didapatkan adalah 8 dikurang dengan 7. Nah, berarti 8 dikurang 7 ini hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita untuk mencari D2-nya ya teman-teman. Oke. Mencari D2, oh maaf, ini adalah D2 ya teman-teman, bukan D1. Oke, yang ini maaf. Kita lingkari dulu. Ini adalah D2. Nah, oke, maka untuk mencari D2-nya sama aja seperti D1, yaitu pada pengertian D2-nya ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan setelah modus. Berarti selisih frekuensi pada modus dengan setelah modus, berarti 8
kemudian dikurang dengan 6. Nah, berarti 8 dikurang 6 itu adalah 2. Oke. Jadi kemudian TB, D1, D2 udah ketahui, berarti selanjutnya adalah mencari panjang kelasnya atau P-nya. Nah, seperti yang sudah saya bilangkan tadi, untuk mencari panjang kelas, teman-teman sesuaikan dengan yang ada pada sajian pada data. Nah, di sini adalah yang disajikan adalah suatu data tabel frekuensi. Nah, maka di sini saya menggunakan untuk mencari panjang kelasnya adalah batas atas dikurang batas bawah ditambah dengan 1. Sehingga di sini batas atas pada kelas modusnya adalah 58 dan batas bawah pada kelas modusnya ini adalah 56. Maka 58 dikurang 56 tambah 1 itu adalah 3. 58 kurang 56 itu adalah 2 tambah 1 adalah 3. Oke, nah di sini udah kita dapatkan semua, maka selanjutnya adalah kita mencari modusnya. Nah, tadi modusnya adalah TB tambah D1 dibagi dengan D2 ditambah dengan D1. Ini dikurang. Oke, berarti ini ditambah ya teman-teman. Oke, kita sepertikan ini. Oke, ditambah dengan D1 kali panjang kelas. Oke. Nah, di sini udah ada nih TB-nya, tapi bawah kelas modusnya adalah 55,5. Kemudian D1-nya adalah 1, kemudian D2-nya adalah 2. Kemudian dimasukkan disubstitusikan pada formula ini dan panjang kelasnya adalah 3. Oke, nah, maka di sini 55,5 ditambah dengan 1/2 plus 1 kali 3. Nah, 2 ini adalah D2-nya. 1 di bawah ini juga adalah D1-nya, kemudian dikali dengan 3. 3 ini adalah tadi panjang kelas. Oke, maka didapatkan dari sini kita selesaikan yang di dalam kurung ini, maka dapatkan adalah 1/2 tambah 3 hasilnya adalah 3. Berarti 1 dibagi dengan 3. Oke, selanjutnya berarti modusnya adalah 55,5 ditambah dengan 3/3. Nah, 3/3 ini didapatkan adalah di dalam kurung ini kita operasikan 1/3 dikali dengan 3. Berarti 3 dikali dengan 1. Hasilnya adalah 3/3. Oke. Sehingga modusnya adalah 55,5 ditambah dengan 1 itu hasilnya adalah 56,5. Nah, maka dari sajian tabel distribusi frekuensi ini nilai modusnya adalah 56,5. Nah, mungkin cukup ini saja dapat saya sampaikan. Jika teman-teman nanti terdapat pertanyaan bisa tanyakan pada kolom komentar. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.